Gua Akmal Raja Wali. Ini gue ingin bagi cerita saat pertama kali mendaki gunung. Waktu itu ke Gunung Rinjani. Jadi sekitar tahun 2016 waktu beres sidang KTI. Nah, akhirnya gue sama teman-teman merencanain buat liburan ke Lombok. Yang awalnya itu kita cuma ingin liburan ke Gili Trawangan. Nah, cuman ada salah satu teman gue yang nyaranin, gimana kalau kita sekalian aja daki ke Rinjani, mau ke Lombok juga. Akhirnya kita sepakat buat ke Rinjani juga, karena emang di antara kita semua belum pernah ada yang pernah naik gunung, dibuat pengalaman juga. Akhirnya kita berlima berangkatlah ke Lombok. Waktu itu kita memutuskan untuk PP Keran, jadi lewat jalur darat. Waktu di stasiun Bandung, kami kenalan sama salah satu seorang pendaki juga, namanya Kang Adi sama Bang Dwi. Karena mereka udah lebih pengalaman, jadi kita memutuskan untuk joinan bareng. Jadi kita berangkatlah dari Bandung bertujuh. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan 2 malam 3 hari, sampailah kami di Desa Sembalun, salah satu jalur untuk mendaki Rinjani. Karena waktu itu kami datang udah menjelang maghrib, jadi kita memutuskan untuk menginap semalam di base camp. Dan sekitar pagi jam 8 barulah kita mulai untuk mendaki. Di hari pertama ini kita ngecamp di pos Bayangan. Sebelum pos 3 itu ada pos Bayangan. Kita memutuskan untuk ngecamp di sana. Waktu itu jam 4 sore. Jadi kita nyampe di pos Bayangan, kita langsung masang tenda dan sebagian lagi ngambil air. Karena kebetulan pos 3 Bayangan ini dekat dengan sumber air, jadi makanya kenapa kita memilih untuk ngecamp di sana. Keesokan harinya kita ngecamp di pos Pelawangan Sembalun, salah satu pos, bukan salah satu pos ya, emang pos sebelum ke puncak itu di Pelawangan Sembalun. Kita ngecamp di sana. Waktu itu kita juga nyampe sekitar jam 4-an sore. Dan kondisinya waktu itu lagi kurang bersahabat, jadi angin kencang dan cukup berkabut juga. Nah, itu juga kita berharap mudah-mudahan nih pas nanti malam saat kita mau summit ke puncak, cuacanya bisa lebih cerah. Karena menurut salah seorang voters juga, dia bilang bulan ini tuh bulan yang lagi bagus-bagusnya untuk mendaki karena biasanya cuacanya cerah. Akhirnya kita waktu jam 12 malam kita memutuskan untuk berangkat summit ke puncak. Di saat perjalanan kami terpencar-pencar. Jika ada yang jalannya santai, ada yang jalannya cepat. Nah, jadi kami waktu itu terpencar. Sampailah saya waktu itu di puncak sekitar jam 3 atau jam 4 tuh badai mulai datang. Jadi angin kenceng, yang bener-bener kenceng banget, sampai badan saya aja hampir ke bawah waktu itu, karena kalau nggak pegangan ke batu mungkin saya udah jatuh. Dan jalannya gelap banget, kanan kiri, jadi saya jalan sendiri, terpisah dari rombongan. Saya jalan sendiri, itu yang kanan kiri yang bener-bener gelap, saya nggak bisa ngelihat, yang kelihatan cuma jalan setapak doang. Dan itu jalannya pasir, jadi agak sulit untuk melangkah. Yang sedikit cerita aja bagi pengalaman. Yang di situ karena saya pertama kali naik gunung, persiapan kurang. Yang benar-benar di situ saya ngerasa seperti antara udah kayak hidup dan mati sih. Bukannya lebay ya, tapi itu benar saya rasain. Tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa nyampe puncak jam 6 pagi. Dan itu kondisi masih badai juga. Dan akhirnya jika cerita, saya kembali ke tenda itu, terus ketemu teman-teman juga yang lain waktu perjalanan pulang menuju tenda. Dan ternyata benar sih, kondisi waktu itu sekitar puncak sama summit itu sekitar suhunya itu 4 derajat Celcius. Dan emang lagi angin kencang, jadi beberapa pendaki pun yang lain, rombongan yang orang lain itu banyak yang mengurungkan niatnya untuk
summit sampai ke puncak, jadi mereka pada balik lagi. Nah, singkat cerita, kita memutuskan untuk langsung turun ke desa hari itu juga, karena tadinya kita tuh mau ke Sagara Anak, Danau Sagara Anak, cuman karena cuacanya emang nggak memungkinkan, jadi kita memutuskan untuk kembali langsung ke desa. Saat perjalanan kembali itu turun, kita kepencar lagi. Jadi yang jalan duluan saya, Bondil, Jambul, dan Kang Adi. Kita berjalan duluan, dan 3 orang teman kita tertinggal di belakang. Sampailah kita di pos Bayangan, yang tempat pertama kita ngecamp. Di situ kita nunggu teman kita yang 3 orang nih. Waktu itu sekitar jam 7, kurang lebih jam 5 sore. Waktu itu kita nyampe di pos Bayangan. Cukup lama waktu itu nunggu teman-teman yang lain. Mereka datang itu habis maghrib, sekitar jam 6:30-an. Mereka baru datang, dan kita nanyakan, dari mana aja nih kok lama banget gitu. Oke, mereka bilang tadi sempat ada yang terkilir juga, jadi emang jalannya agak lama. Dan waktu pas banget maghrib tuh mereka udah nyampe pos 3. Nah, jarak dari pos 3 ke pos Bayangan itu emang gak terlalu jauh. Nah, cuman pas saat mereka mau menuju ke pos Bayangan, jalurnya hilang. Jadi kalau kata mereka tuh jalurnya tuh nggak ada gitu. Padahal di situ emang udah ada tandanya kan kalau jalurnya, dan jalurnya itu emang yang jalan setapak tanah gitu, dan yang nggak mungkin lah ketutupan tumbuhan dalam waktu beberapa jam aja. Karena mereka bingung nyari jalur, terus akhirnya mereka balik lagi ke pos 3 minta tolong lah ke salah seorang potters buat nunjukin jalan. Nah, saat mereka balik lagi dengan diantar potters, si jalannya tuh ada. Padahal kata mereka tuh tadi pas mereka pertama datang tuh mau ngelewat tuh nggak ada jalurnya tuh. Nah, karena mereka takut kesasar, jadi balik lagi minta tolong diantar oleh seseorang potter. Oke lah, udah karena jalannya udah ketemu, makanya mereka lewat. Makanya tadi agak lama juga kata mereka gitu kan. Nah, situ tuh kita udah ngerasa kayaknya udah mulai ada yang aneh nih. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk menginap semalam lagi di pos Bayangan, karena nggak memungkinkan juga kalau ngelewat turun ke desa malam-malam gitu kan. Jadi kita waktu itu ngecamp lagi di pos Bayangan. Kita bagi tugas, dan 3 orang bangun tenda, dan kami berempat, saya, Bondil, Jambul, dan Kang Adi memutuskan untuk mengambil air dan juga nyuci peralatan. Jadi waktu itu kita turun, karena sumber mata airnya itu ada di lembah gitu, jadi seperti jalur bekas waktu itu Gunung Rinjani sempat meletus kan. Dan situ tuh jalur lahar letusan lahar gunung itu, jadi terbentuklah lembah pasir gitu. Dan situ tuh emang sumber airnya itu bukan air yang mengalir, tapi air kayak endapan air embun atau air hujan gitu. Kita di situ bagi tugas, yang 2 orang ngambil air, yang 2 orang lagi nyuci peralatan. Kebetulan saya waktu itu yang kebagian buat nyuci peralatan. Saat saya lagi nyuci, nggak sengaja nih mukanya si Jambul kesiram. Akhirnya dia refleks ngomong kasar lah, ngomong yang sompral, keceplosan gitu sih kata dia. Nah, saat si Jambul udah ngomong, kita berempat langsung tatap-tatapan. Duh, kata si Bondil tuh langsung bilang gini, duh lu ngapain sih Bul, ngomong tuh nggak dijaga gitu kan, udah tau lagi tempat kayak gini omongan tuh dijaga gitu. Ya si Jambul jawab, ya maaf katanya, karena gue nggak sengaja keceplosan. Akhirnya situ kita perasaan tiba-tiba udah nggak enak banget. Jadi tadinya kita santai sih, karena emang malam waktu itu udah gelap, kita ngambil air, dan perasaan saya itu kayak banyak yang merhatiin gitu, jadi kayak banyak yang ngeliatin ke arah kita. Saya nyuci peralatan tuh langsung cepet-cepet sambil ngeliat ke kanan kiri,
ngeliat ke sekeliling gitu, karena cuma pohon-pohonan dan sama semak-semak gitu sih sekitar kita tuh. Dan singkat cerita, kita udah beres, langsung buru-buru. Dan saya sempat minum dulu tuh airnya di situ, dan alhamdulillah airnya masih jernih. Dan waktu itu kita memutuskan untuk langsung balik ke tenda. Saat di perjalanan, gak tahu kenapa, ya entah badan kita emang udah capek, udah lelah, rasanya tuh berat banget jalan tuh, ngelangkah aja tuh berat, padahal jalannya emang gak terlalu nanjak. Cuma waktu itu juga kita gak tahu kenapa langsung berat banget, dan kita jalan berempat kompak tuh pelan-pelan, karena kita berempat tuh ngerasa kayak yang berat banget gitu. Saya bilang kan soalnya, kenapa ya kok rasanya berat banget, beda dengan tadi. Karena satu malam pertama kita ngecamp di sana juga saya ngambil air tuh, saya lari ngambil airnya tuh, naik turun tuh lari tuh kuat. Tapi ini nggak tahu kenapa rasanya berat banget, padahal cuma bawa air mineral tuh 2 botol aja. Ya udahlah, kata si Kang Ade tuh, baca aja bismillah aja, kita nunduk aja, jangan ngeliat ke kanan kiri, jangan ngeliat ke belakang, pokoknya kita nunduk aja, cepetin aja langkahnya, karena kita juga udah ngerasa nggak enak banget di situ. Akhirnya kita udah nyampe tenda. Nah, karena kita ngos-ngosan nyampe tenda tuh, kita bener-bener yang capek banget. Si Bondil tuh minum lah di sana. Ketika dia minum, minumnya ini botol yang sama dengan yang saya minum waktu masih di tempat mata air, masih di sumber air tuh, botolnya sama. Nah, tapi waktu Bondil minum di tenda, airnya berubah jadi keruh dan bau. Itu nggak tahu kenapa tuh. Kok airnya beda ya, kata si Bondil. Beda gimana, kata saya kan. Oke, saya juga nyoba minum dan emang rasanya beda dan agak sedikit bau. Udahlah, jangan diminum, katanya kan, jangan dipakai, takutnya nanti mah jadi penyakit. Nah, di situ saya udah ngerasa nggak nyaman banget. Jadi saat yang lain masak, waktu itu mereka memutuskan untuk makan malam. Nah, cuman karena saya udah ngerasa nggak nyaman, saya memutuskan untuk tidur duluan. Akhirnya saya tidur duluan. Waktu sekitar jam 3 malam kali ya. Waktu itu saya ngeliat jam sih jam 3 malaman. Saya kebangun karena haus. Jadi sebelum tidur tuh saya sempat nyimpen satu botol di dalam tenda, karena buat jaga-jaga nih, takutnya saya kebangun malam terus haus. Bener aja kan, saya kebangun pas malam terus haus banget. Nah, saat saya mau ngambil botol minum, saya cari-cari tuh kok nggak ada. Duh, jangan-jangan nih ditaruh di luar nih sama anak-anak. Akhirnya saya memutuskan untuk buka tenda buat keluar, karena waktu itu posisi saya kebetulan dekat dengan pintu tenda. Saya buka tenda, bener tuh botol-botol semua ditaruh di luar. Waktu saya mau ngambil, tiba-tiba tuh kedengeran suara anak ayam, ciak ciak ciak. Saya refleks tuh langsung masuk lagi ke tenda, saya tutup tuh, nggak jadi ngambil botol. Tapi saya mikir, wah, di gunung memang ada ayam ya, kayak gitu kan. Saya masih pikir positif gitu waktu itu. Wah, ya mungkin emang ada ayam hutan kali gitu kan sekitaran sini. Kayaknya saya udah nyoba lagi buat ngambil air, supaya saya buka tenda. Dan pas tangan saya udah keluar tenda nih mau ngambil botol, tiba-tiba tuh kedengaran suara perempuan ketawa. Kedengaran jelas banget. Itu kedengarannya tuh kayak arah dari pohon. Jadi depan tenda tuh ada pohon gede. Nah, kedengarannya dari arah situ. Saya kaget dong. Masuk lagi ke tenda, langsung saya tutup. Waktu itu langsung kayak sleeping bag tuh saya tarik kan, sleeping bagnya tuh. Langsung coba posisi miring. Astagfirullah, saya tuh pikir. Terus baca ayat kursi juga buat tenangin diri. Ini suara hewan apa suara benda ketawa, kata saya itu kan. Dan itu waktu saya masuk ke tenda lagi tuh emang kedengeran lagi, suaranya tuh masih kedengeran. Itu kayak bener-bener ngitarin, jadi kayak ngelilingin tenda, kayak berpindah-pindah suaranya tuh.
Astagfirullah, astagfirullah, saya nyoba nenangin diri. Kayak waktu itu saya karena nggak bisa tidur lagi, jadi posisinya duduk jongkok gitu di tenda sambil nenangin diri. Waktu itu saya baca-baca juga. Nah, saya sudah tenang, suaranya juga udah hilang. Akhirnya saya nyoba buat ngambil air lagi. Dan itu waktu itu benar-benar yang haus, dan di pikiran saya itu cuman pokoknya saya harus ngambil botol gitu. Pokoknya saya harus minum. Waktu itu pikiran saya cuman gitu. Akhirnya saya buka lagi tenda. Pas saya mau ngambil lagi air, mau keluar, itu kelihatan di samping ke kanan tuh ada kain putih. Ya entahlah, kayaknya berbaju putih gitu. Entah itu baju, entah itu kain, pokoknya putih gitu. Saya nggak berani ngeliat ke atas. Jadi saya cuman kena posisinya tuh kayak merangkak gitu. Aduh, astagfirullah, kata saya kan. Ini apa lagi kan? Oke, saya balik lagi cepet-cepet ke tenda. Saya tutup lagi tendanya. Saya duduk lagi di tenda waktu itu. Saya baca-baca lagi. Loh, kayaknya masih belum hilang gitu kan. Apa mungkin yang tadi, ini yang ketawa-ketawa tadi. Saya pikir gitu. Cuma saya coba buat tenangin diri lagi. Dan gak lama itu emang ada suara kayak pendaki ya. Saya pikir waktu itu pendaki. Bruk, suara langkah tuh ya kayaknya banyak kan sih, lebih dari 10 orang kayak suara langkahnya tuh. Bruk. Nah, ada orang nih, saya pikir kan. Tapi siapa juga nih yang malam-malam, ya jam 4 subuh lah kurang lebih, itu sekitar jam 4-an, nekat nih jalan malam-malam gitu kan. Nah, saat suaranya itu udah kedengeran deket banget, ya kayak kurang lebih di sebelah tenda lah kedengerannya itu, karena suaranya keras jelas banget. Bruk. Nah, mumpung ada orang nih, kata saya, udahlah, beraniin buat ngambil air. Pas suaranya udah mendekat, saya buka tenda, saya keluar, gak ada siapa-siapa, dan suaranya pun langsung hilang. Pada waktu itu emang gelap, tapi saya pakai senter kan. Dan pendaki-pendaki lain tuh yang emang di sekitaran, yang camp di sekitaran tenda kita tuh emang ada yang masang lampu juga, kayak lampu pijar gitu, ditaruh di depan tenda. Jadi emang gak terang. Nah, tapi waktu itu suaranya tuh gak ada lagi, hilang, dan gak ada orang sama sekali. Yang benar-benar langsung sunyi. Yang kedengaran kayak suara serangga doang. Lah, kata saya kan, gak ada orang. Kayak waktu itu saya ngambil botol, langsung buru-buru lagi balik ke tenda. Akhirnya pas keesokan harinya, paginya tuh kita beres-beres langsung. Pokoknya perasaan saya waktu itu udah langsung gak tenang. Di pikiran saya cuman, pokoknya saya harus cepat keluar dari tempat ini gitu. Jadi saya waktu itu beres-beres, langsung lari turun. Perjalanan turun saya duluan, teman-teman saya tinggal di belakang. Cuman waktu nyampe di pos 2, saya barengan sama si Jambul. Turun berdua nih duluan. Waktu di daerahnya tuh kayak lapangan gitu, itu isinya tuh ilalang semua, jalannya tuh cuma jalan setapak, dan cuma kayak rumput-rumput ilalang, ya tanaman-tanaman, pohon-pohon, tanaman liar gitu. Nah, di situ tuh kedengaran ada yang manggil nama saya, Akmal, gitu kenceng kan. Nah, kita berhenti dulu dong waktu itu berdua dengan Rendra. Saya nanya ke Jambul waktu itu, Bu, denger nggak ada yang manggil? Iya nih, ada yang manggil nama lu, katanya. Samperin apa jangan? Takutnya teman yang lain tuh ada yang kenapa-napa gitu. Cuman waktu itu kata si Jambul, udahlah, nggak usah, kan, lanjut aja. Nanti juga kalau emang ada apa-apa manggil lagi. Nah, emang waktu itu cuma manggil 1 kali doang sih. Singkat cerita, kita udah sampai di desa. Saya nanya ke teman gitu kan, ke rombongan, tadi yang manggil kenapa, kayak gitu kan. Manggil kapan nih? Tadi yang beres dari pos 2 tuh ada yang manggil nama gua. Terus saya tuh takutnya ada apa-apa gitu kan. Oh enggak, kok nggak ada yang manggil, kata si Bondil tuh gitu. Ini udahlah, mungkin perasaan saya doang. Nah, ternyata pas saat perjalanan pulang itu kita cerita-cerita. Nah, si Bondil tuh dia sempat ngobrol sama salah seorang potters namanya Mas Arif. Nah, beliau cerita ternyata saat kita lagi summit puncak itu,
itu harusnya emang cuacanya lagi bersahabat lah menurut beliau. Cuman katanya itu di situ tuh ada salah seorang pendaki yang membuang bayi. Nah, jadi dia tuh buang bayi di jalur yang tempat deket pos 3 Bayangan itu, yang tempat deket ngambil air. Katanya sih di daerah situ dibuangnya. Nah, itu kenapa lah katanya waktu kita puncak ternyata badai. Nah, terus Mas Alif juga cerita nih tentang hal-hal mistis yang ada di Rinjani. Jadi kata beliau, kalau ada yang nyebut nama atau yang manggil nama kita, itu jangan disamperin, karena bisa jadi kita malah disasarin. Karena sering banyak kejadian pendakian nyasar itu karena dia dengar ada yang manggil terus disamperin, tapi ya suaranya nggak ada gitu ya, jadi kayak kesasar aja gitu. Berarti alhamdulillah nih, kata saya kan, waktu itu kita nggak nyamperin, saya dengan dengan jambul tuh nggak nyamperin suara itu. Nah, waktu perjalanan pulang juga saya sempat baca follow salah satu akun Instagram tentang pendaki. Di Instagram itu ada yang bercerita tentang pengalaman mistisnya di Rinjani, yang ceritanya tuh hampir sama persis dengan cerita saya. Nah, waktu itu dia tuh bercerita kalau waktu di pos yang 3, dia waktu itu ngecampnya di pos 3. Nah, dia cerita dia ngerasain apa yang saya rasain, dia ngerasa udah gak nyaman, dia memutuskan untuk tidur duluan. Nah, sebelum tidur tuh dia ngelihat teman-temannya tuh lagi masak. Nah, di situ tuh ada kedengaran suara langkah, kata dia, bruk 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 bruk, kayak suara ya orang berjalan gitu, banyakan. Dan ternyata itu tuh dia ngelihat orang-orang itu sosoknya tuh memakai baju adat asli Lombok kayaknya ya, baju adat gitu sih dia cerita, baju adat terus pada megang tombak, dan situ tuh kayak seolah-olah tuh kayak pasukan kerajaan gitu. Nah, itu tuh ngelilingin teman-temannya, makanya dia takut waktu itu, udah memutuskan untuk tidur duluan. Dan untuk yang suara anak ayam dan suara Purbang ketawa tuh, dan emang di situ tuh ada ya sosok kuntilanaknya yang menunggu di daerah sana. Seperti itu sih. Jadi saya dapat penjelasan juga nih tentang yang saya alamin, ternyata orang lain juga pernah ada yang ngalamin seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga kita waktu itu kan nggak jadi ke Sagara Anak, kita dapat berita waktu di tanggal yang sama dengan kita summit waktu itu, ternyata ada salah seorang pendaki, asalnya kalau nggak salah dari Jakarta, itu meninggal di Danau Sagara Anak di pemandian air panasnya. Itu karena katanya sih ada yang narik ya, kita nggak tahu juga sih, Allahu alam. Jadi waktu itu kita alhamdulillah nih kita nggak jadi ke Sagara Anak. Mungkin kalau jadi entahlah apa yang bakal terjadi seperti itu. Ya itulah tadi sedikit cerita saya tentang pengalaman waktu gua naik gunung, dan ini pertama kalinya dan satu-satunya sih. Gua belum pernah lagi naik gunung, yang pertama itu di Rinjani. Dan sedikit saran untuk kalian yang ingin naik gunung, yang mungkin entah gunung dimanapun itu, persiapin diri kalian baik-baik. Jangan nekat kayak kita, nggak bawa persiapan, ya sangat kurang sih persiapannya. Terus jaga omongan juga, jangan ngomong sompral dimanapun kalian berada, apalagi tempat alam terbuka seperti itu, karena kita tamu. Walaupun bagaimanapun tetap sih pasti ada penghuninya di setiap tempat itu. Percaya nggak percaya, baik lagi kepada kepercayaan diri masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.